Pagi ini subuh mati lampu. Ini PLN ini ada masalah kayak ini. Oke, kondisi aki yang 100 Ah 12.6 berarti memang oke. Tinggal yang ini nih 10.9 mentok di 11 volt yang 120 ampernya. Kita nyalakan dulu lah buat nyalain lampu. Kita reset kemarin 400 watt hour ya, pemakaian pemanfaatan dari panel setengah kWh. Mati lampu lagi guys, udah 3 kali mati lampu dalam seminggu 2 hari belakangan ini. Ada apa ya? Kita cek aja nih, 12.6 mantap. Xian Kenzi udah 3 kali masuk servisan ya, dan sekarang alhamdulillah nih udah running sekitar 29 menit. Pompa air udah, rice cooker, mesin cuci. Jadi ada 3 load yang dia jalankan, total 250 watt hours. Oke, hari kedua kita tes alias ngecek aki yang kemarin overheat. Sekarang lagi ngetes aki dinasti 100 ampere. Aki yang 100 ampernya kita tes untuk menyalakan mesin cuci dan rice cooker. Ini rice cooker sekitar 1,6 atau 1,8 liter. Biasanya running di 350 sampai 400 watt. Labelnya kagak kelihatan. 400 watt. Tipe rice cooker yang saya pakai CRJ 8229. Sekalian ngetes inverter, habis diservis. Nah, ini baru cakep. Cosmos 3-in-1 penanak nasi serbaguna CRJ 8229 400 watt. Kapasitasnya 2 liter. Nah, kalau rice cooker 2 liter gini oleh invert ringan aja ya, masih di bawah 500 watt. Dan yang kedua, mesin cuci. Mesin cuci ini juga ringan, cuma 200, habis itu off 200 lagi karena putar balik. Mesin cuci udah rusak, udah jadul. Jadi 2 beban, rice cookernya 400, jadi masih 600-an lah ya. Dengan Xian Kenzi 600 watt itu masih ringan dan lucu aja. Aki 100 ampere hours dinasti, voltage 12.1, bebannya mesin cuci lagi off, rice cookernya 395. Ya bener ya, 400. Ini modenya cook alias baru bikin banget gitu ya, belum matang nasinya. Kalau belum matang 400 watt. Setelah matang dia akan drop paling sekitar 30 atau 40 watt saja. Nah, buat teman-teman yang mau bikin PLTS dan bingung cari inverter yang murah meriah seperti ini, Xian Kenzi, pricingnya dulu sih 800 sampai 1 juta lah ya. Ini masih bisa nih buat sekedar nanak nasi
voltage-nya masih di 12.1, produksi dari 4 panel. Panelnya 4 kali 100 watt peak. Sekarang produksinya sekitar 175 watt. Ya, 175 ampere 32. Ini panelnya secara seri 24 volt ya. Jadi kalau ada yang teman-teman bertanya, bisa nggak panelnya sistem 24 volt seri tapi akinya cuma 1? Kalau pakai MPPT itu malah bagus. Jadi ada kelebihan voltage, dia bisa dikonversi dari MPPT-nya menjadi arus biar si akinya cepat terisi. Nah, aki yang lagi di recovery, yang kemarin overheat, yang roket 120, sekarang 12.7. Kalau kita off kan, nah dia 12.8 ya. Cuma ini 12.8 ini akan stabil atau dia akan ngedrop. Kalau dia ngedrop, ya berarti akinya ini udah bocor nih ya. Jadi kalau aki bocor seperti ini, nah sebaiknya kita ya ceraikan nih dari rangkaian aki yang kita pakai, karena nanti kalau bocor dia kena arus dari aki yang sehat, akan ngisi terus sehingga ini yang menyebabkan kondisi si aki bocor ini jadi panas. Nah ini udah turun lagi ya, 11.6. Kayaknya sih ini memang problem akinya nih. Kita akan coba charge sampai sore. Apakah nanti sampai sore pun dia posisinya bocor, susah untuk naik di atas 12 volt. Kalau masih di atas 11 ya masih bisa kita pakai lah ya untuk sekedar lampu penerangan gitu. Nah, tapi kalau untuk beban-beban berat, pompa air, rice cooker juga kayaknya udah harus ada aki cadangan baru nih. Memang idealnya sih pakai aki baru ya kalau mau puas gitu ya. Cuma kan kalau aki baru yang bener-bener baru gitu ya, bukan second tapi dikardusin baru, nah itu agak-agak 2 kali lipat sih harganya, kecuali pakai aki kuah yang deep cycle. Tapi aki kuah deep cycle juga katanya ada problem, kadang DOD-nya ya tidak sesuai harapan dibanding misalkan kita pakai aki yang live PO4 gitu ya. Jadi emang mau nggak mau sih kita harus beralih ke yang DOD-nya bisa kita kuras lebih banyak gitu. Oke, ini kenapa dia drop, karena mungkin mesin cucinya nih lagi on. Nah ini rice cooker dan mesin cuci total 520. Ini lagi ngeringin cucian, pengeringnya lagi jalan, jadi standby-nya di 519 watt. Kalau untuk durasi pemakaian inverter yang model kayak gini nih, yang bodinya ya setipe-tipe kayak Xian Kenzi, apalagi ya yang kemarin marak tuh yang kecil gitu. Kalau Kenika kan agak gede ya, bodinya agak berat. Kalau yang dari Tiongkok pasti agak-agak kecil gini. Untuk beban 500-600 ya, untuk setahun 2 tahun sih masih boleh lah gitu ya, masih bagus. Meskipun biasanya kalau dipaksa di atas 600-700, nah itu baru tanda tanya. 11.9 di bawah 12 volt. Ini karena dari panel 400 watt peaknya cuma di bawah 200 watt ya. Jadi pemakaian loadnya lebih besar dibandingkan input dari panel. Nah tadi kenapa saya paksain nyalain rice cooker, karena udah nyentuh 14.4 gitu ya, udah overheat, over voltage gitu, jadi harus dikuras dulu, digunain dulu. Oh ya, kita cek
kabel dari ini ya. Cek kabel dari ini. Kita akan cek, karena saya pakai kabel bawaan inverter yang kecil. Nah ini sebaiknya sih kita ganti dengan yang lebih gede. Saya akan cek panasnya dia berapa. Kita cek kabel hitamnya dulu, apakah kabelnya overheat atau wajar-wajar aja. Untuk beban 500 watt, berarti 500 dibagi 12 tuh berapa ya? 40 ya mungkin ya. Sekitar 40 ampere kali. 33 derajat saja. Berarti masih normal ya. Coba kita yang merah. Ini Zotac ZT111 100 ribuan kalau saya, kalau apa 100 berapa lah ya. Ternyata lumayan juga nih. Kita cek kabel merahnya. Ini nggak tahu bener, nggak tahu nggak nih ngecek suhu kabel kayak gini. 33 juga masih normal. Nah ini boleh pakai kabel bawaan kalau memang ya kita bisa mantau tiap hari ya. Dan jangan lupa selalu dicek kabelnya nih jadi longgar enggak, karena kalau kepanasan biasanya bikin kabel jadi longgar, termasuk kabel-kabel di MCB dan terminal-terminal itu harus rutin kita cek and recheck, dikencengin, karena kalau kena panas gitu ya, memuai jadi longgar. 34 saja nih, kayaknya aman ya. Kita cek yang si roket nih, roket apakah dia kutubnya overheat atau enggak. 12.7. Nah kalau PLTS ribet ini, nah kira-kira masih layak enggak kita bermain PLTS ya. Ribet karena ya kita nggak tahu risikonya di mana ya. Kalau kita udah tahu ya, ibaratnya kalau kita pakai mobil yang bahaya itu kalau remblong, berarti kalau mau jalan berarti remnya dicek, diganti kanvasnya. Kalau kita udah tahu hal-hal yang harus kita cek rutin, mungkin lebih nyaman ya. Bahayanya kan kalau kita nggak tahu aja, kita nggak tahu mana yang harus kita perhatikan, nah itu yang bahaya. Saya juga ini baru ya dicek rutin pun tiba-tiba aki bisa tiba-tiba overheat juga sih. Jadi memang kuncinya ya rutin aja lah, sering-sering dicek gitu ya. Kita nggak tahu kapan si PLTS ini bermasalah, minta perhatian dan lain sebagainya. Oke, masih normal ya kutubnya. Ini masih oke lah, masih nggak kayak kemarin karena masih di 12.7. Oke, masih di 520 watt mesin cuci dan rice cooker. Ini Xian Kenzi udah 3 kali masuk servisan ya, dan sekarang alhamdulillah nih udah running sekitar 29 menit. Pompa air udah, rice cooker, mesin cuci. Jadi ada 3 load yang dia jalankan, total 250 watt hours. Pompa air itu 1,7 ampere maksimal. Nah ini pompa air 690 watt. Jadi peaknya, beban peak dari pompa air itu bisa 690 watt ya. Masih di bawah 1000 lah ya. Karena pompa airnya udah jadul, udah model tua. Jadi bukan pompa hemat energi. Kalau rice cooker mah 400 doang. Nah sekarang mesin cucinya
udah off, tinggal rice cooker 397 watt. Voltage-nya nih udah di bawah 12 ya, tapi biarin aja. Masih kita pantau karena langsung terisi dari panel gitu ya. Kalau malam sih ya gak berani di bawah 12, tapi kalau siang masih oke lah, selama masih di atas 11.5. Tapi ini udah pelanggaran sih ya, udah di bawah DOD 50%. Sudah matang, beralih dari mode cook menjadi warm. Kita cek kalau warm berapa watt. Tinggal tahu kalau mode rice cooker warm alias menghangatkan cuma 13 watt saja ya, lucu. Sudah naik lagi ke 12.6. Total hari ini sudah 368 watt hour atau 0,3 kWh hasil produksi dari PLTS off grid 100 Ah 400 watt. .7 yang 100 Ah, sementara roketnya cuma 11.1. Oke. Sian Kenzi tugas awal nyedot pompa 570 watt. Sian Kenzi inverter pasca servisan. Posisi voltage 12 volt, produksi 400 watt peak masih di 130 watt. Masih jam 7. Ini kenapa nih? Ngeblank nih. Kita matikan dulu biar bisa. Nah, ini wattmeter kadang begini ya. Agak lama resetnya. Coba dari sini. Nah, jadi ngeblank. Hari ini kita akan pantau bisa kita pakai sampai berapa watt hours. Inverter skala rumahan 1000 watt peak untuk melayani kebutuhan rumah tangga dengan penghuninya orang tua 2, anak 5 yang ada di rumah. Satu lagi 4 ting, satu di Bandung, satu di Pondok, jadi kurang 2. Kalau full tim rumah 8 orang, anak 6, emak bapak 2, disupport oleh inverter segede gini untuk ngisi torrent, rice cooker, mesin cuci, apalagi tuh sebutin dah, udah cukup ya. Kalau Anda punya keluarga kecil, sehat dan bahagia, anak 2, ini udah lebih dari cukup inverter 1000 watt. Karena saya anaknya 6, pemakaian nyuci buat 8 orang, nyedot airnya banyak, masak juga banyak gitu ya. Nah, untuk kondisi pagi ini 13 menit. Kok 13 menit ya? Perasaan baru nyala nih. Oh, mungkin karena tadi nyalain lampu ya, jadi udah sempet 13 menit. Waduh, akinya udah drop di 11 poin, di bawah 12 karena akinya cuma pakai 1 nih. Belum ada duit buat ganti aki yang soak. Jadi kita harus on off, mantau kondisi voltage-nya jangan sampai di 11,5. Baru kita matikan. Nanti setelah di atas 13 baru kita nyalakan. Tadi karena udah di 14.5, jadi saya nyalakan pompa airnya.